Ya, shalom, salam kudus untuk, kita semua. Hormat untuk Pak dosen dan izin rekan-rekan. Sesuai dengan penugasan yang disampaikan, maka saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang Tritunggal Allah menurut Injil Yohanes. Next. Materi presentasi saya ini ada 7 bagian, walaupun memang cukup banyak slide-nya, tetapi nanti kita coba ringkas-ringkas saja. Yang pertama itu adalah bicara tentang latar belakang Injil Yohanes, lalu kemudian kita akan mencoba melihat Allah Bapa itu seperti apa, Allah Anak itu seperti apa, kemudian Allah Roh Kudus itu seperti apa. Jadi Bapa apakah benar Allah, Putra apakah benar Allah, dan Roh Kudus itu apakah benar Allah menurut Injil Yohanes ini. Lalu yang kelima, kita akan bicara tentang interaksi tiga pribadi itu, interaksi Tritunggal Allah itu. Lalu kemudian yang keenam, kita akan coba melihat sedikit bagaimana pentingnya memahami Tritunggal Allah. Lalu kemudian yang terakhir, kita akan bicara tentang simpulan sebagai ringkasan, sekaligus juga menyampaikan keyakinan saya sebagai penyusun materi ini. Next. Latar belakang, kita meyakini bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Yesus pada akhir abad pertama Masehi. Tujuan penulisannya adalah untuk menegaskan keilahian Yesus sebagai anak Allah dan bagian dari Tritunggal Allah dengan menyampaikan bahwa iman kepada Yesus menghasilkan hidup kekal. Berbeda dengan Injil sinoptik lainnya, Injil Yohanes itu berfokus pada pengajaran rohani dan percakapan yang mendalam antara Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, mengungkapkan aspek keilahian Yesus melalui mujizat, pernyataan aku adalah, dan tentang khotbah-khotbah lainnya, pidato-pidato lainnya. Konsep next, konsep Tritunggal Allah dijelaskan dalam beberapa ayat seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman, ada bersama-sama Allah sejak awal, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, serta inkarnasi firman menjadi manusia dalam sosok Yesus. Yohanes 10 ayat 30 menegaskan persatuan Yesus dengan Allah Bapa. Sementara Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ayat 26 menggambarkan Roh Kudus sebagai penolong dan bagian dari Tritunggal Allah. Next. Kita akan melihat tentang Bapa, substansi Bapa sebagai Allah. Kita mulai dari Yohanes pasal 1 ayat 2, ayat 1 dan 2. Walaupun memang Yohanes di sini menekankan tentang Yesus, tapi bukan berarti tidak menjelaskan tentang keberadaan Allah Bapa. Firman itu memang merujuk pada Yesus, ada sejak awal. Firman bersama-sama dengan Allah itu merujuk pada Bapa. Dengan demikian Bapa itu berarti juga ada sejak awal. Firman adalah Allah menunjukkan keilahian Yesus. Next. Saya akan memberikan penjelasan bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 menjelaskan keberadaan Allah Bapa melalui hubungan. Izin Pak dosen next. Ya. Antara firman Yesus dengan Allah. Ayat ini mengungkapkan bahwa pada mulanya adalah firman. Ungkapan pada mulanya menunjukkan bahwa firman telah ada sejak sebelum penciptaan, menegaskan kekekalan firman Yesus dan keilahiannya. Dalam konteks ini pada mulanya juga mengacu pada keberadaan Allah Bapa yang sebagai bagian dari Tritunggal Allah juga telah ada sejak sebelum penciptaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Frasa ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai firman dan Allah Bapa ada bersama-sama dalam hubungan erat dan harmonis sejak awal. Bapa dan anak, Bapa dan firman berbeda dalam entitas, tetapi bersama dalam esensi dan keilahian. Dalam hal inilah Allah dalam konteks ayat ini merujuk pada Allah Bapa.
Firman itu adalah Allah. Pernyataan ini menegaskan bahwa firman Yesus memiliki sifat dan esensi yang sama dengan Allah Bapa, menegaskan keilahiannya meskipun ada perbedaan entitas antara Allah Bapa dan firman, namun keduanya tetap satu dalam esensi keilahian dan kekekalan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalimat ini kalau kita perhatikan itu adalah pengulangan untuk memperkuat konsep bahwa firman dalam hal ini Yesus dan Allah Bapa telah bersama-sama sejak sebelum penciptaan. Hal itu menunjukkan bahwa firman dan Bapa itu um, kekal, ilahi, dan memiliki hubungan erat antara keduanya. Dengan demikian, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 menjelaskan keberadaan Allah Bapa melalui hubungan erat antara Allah Bapa dan Yesus. Ayat ini menegaskan kekekalan, keilahian, dan keesaan Allah Bapa dan firman dalam Tritunggal Allah. Yohanes 14 ayat 28, Yesus merujuk kepada Bapa yang lebih besar daripada dirinya. Saya harus menampilkan ini. Poin-poin penting dari Yohanes pasal 14 ayat 28 adalah satu, Yesus mengakui kedudukan Allah, Allah Bapa yang lebih besar. Yesus menegaskan kembali hubungannya dengan Bapa. Perbedaan peran dan Tritunggal tidak mengurangi keilahian Yesus. Oke. Nanti kita pending dulu. Nanti saya akan lompat pada bagian terakhir dari penjelasan Bapa tentang hal itu. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 tentang doa Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Allah Bapa sebelum penyaliban. Poin pentingnya begini. Yesus meminta kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada, ayat 5. Yesus menegaskan bahwa dia telah menggenapi pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, ayat 4. Yesus menyatakan bahwa dia mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia, ayat 3. Kesimpulan tentang Allah Bapa. Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus atau firman sejak awal. Allah Bapa itu lebih besar daripada Yesus dalam peran dan kedudukan. Saya memberikan tanda kurung hanya pada case tertentu karena Yesus sendiri yang mengucapkannya. Dan saya yakin rekan-rekan sudah memahami karena pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan lebih besar tersebut. Tetapi pernyataan Yesus bahwa Bapa lebih besar dari dirinya itu tidak dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengurangi keilahian Yesus. Kemudian Allah Bapa dalam Injil Yohanes itu berrelasi erat dengan Yesus dan memiliki hubungan yang mendalam seperti yang terlihat dalam doa Yesus. Allah Anak, Yesus Kristus. Dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, ya, firman menjadi manusia, bahwa firman itu adalah Yesus. Yohanes 3 ayat 16, Allah mengutus putranya, Bapa mengutus putranya untuk menebus dosa umat manusia. 10 ayat 30, Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ini menjadi menarik ini. Sampai pada kesimpulan Yohanes 10 ayat 30. Oke, kita lanjut aja ini. Ya, saya mencoba untuk menganalisis tiap bagian dalam bahasa aslinya. Ya, oke, kita lanjut saja. Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, lanjut Pak dosen. Next, ya. Yesus Kristus atau Logos ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan alam semesta, dan bahwa dia sendiri, Logos itu adalah ilahi. Ayat ini mengajarkan keilahian Yesus dan hubungannya yang erat dengan Allah Bapa, serta perannya dalam penciptaan dan perwujudan rencana keselamatan. Injil Yohanes secara konsisten, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, menggambarkan Yesus sebagai sosok ilahi yang memiliki hubungan yang erat dengan Allah Bapa. Beberapa poin penting dalam Injil Yohanes sebagai berikut. Pernyataan kealahan Yesus. Injil Yohanes mengandung beberapa pernyataan yang secara eksplisit. Eksplisit itu maksudnya sesuatu yang disampaikan dengan sangat jelas dan rinci, tanpa ada keraguan atau kemungkinan untuk interpretasi yang berbeda.
menyatakan kealahan Yesus seperti Yohanes 1 ayat 1, pasal 8 ayat 58, dan pasal 10 ayat 30. Menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, nabi, atau guru agama, tetapi memiliki kodrat ilahi. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54, pasal 5 ayat 1 sampai 15, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana bicara tentang tanda-tanda dan mujizat. Yohanes mencatat itu berarti itu menunjukkan bahwa ada kuasa ilahi pada Yesus dan menguatkan klaim tentang Yesus sebagai Allah. Kemudian dalam Yohanes pasal 5 ayat 36 sampai 38, pasal 6 ayat 38 sampai 40, Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, dan Yohanes 8 ayat 28 dan 29, itu bicara tentang hubungan Yesus dengan Bapa. Jadi Injil Yohanes menegaskan hubungan yang erat antara Yesus dan Allah Bapa. Hubungan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang utusan, bukan hanya sekedar seorang utusan, tetapi memiliki kedudukan yang sama dengan Bapa dalam hal kealahan. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Yohanes 5 ayat 18, pasal 8 ayat 59, pasal 10 ayat 31 sampai ayat 33, terkait dengan penerimaan dan penolakan kealahan Yesus. Itu ada kasus tertentu. Injil Yohanes juga mencatat bagaimana beberapa orang itu ada yang menerima kealahan Yesus, tetapi ada juga yang mengejek gitu. Hal ini menunjukkan bahwa kealahan Yesus merupakan isu yang kontroversial bahkan pada masa hidupnya. Dan situasi itu tidak berhenti sampai hanya pada saat itu, tetapi sampai hari ini juga ada yang mengejek, ada yang menghina, bahkan ada yang salah paham tentang iman kita. Mengatakan orang Kristen itu mengimani manusia yang menjadi Allah, padahal salah itu kan. Mereka sendiri tidak memahami, pernyataan itu menggambarkan ketidakpahaman mereka tentang ajaran kekristenan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita mempercayai Allah yang menjadi manusia. Kita bukan mempercayai manusia yang menjadi Allah, atau kita bukan menjadikan Allah manusia itu menjadi Allah. Kemudian pada Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, Yohanes 1 ayat 14, pasal 17 ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan. Ada satu pernyataan tentang kematian ini, Yesus, betul Yesus mati, pribadi Yesus mati, tetapi Yesus tidak dikuasai oleh kematian. Itu terbukti pada waktu dia dikuburkan, masuk kala maut, dia pergi memproklamasikan dirinya kepada orang-orang yang tidak percaya. Kesimpulan tentang putra Allah anak, bahwa Injil Yohanes secara konsisten, bahwa Injil Yohanes secara konsisten menggambarkan Yesus Kristus sebagai sosok ilahi yang memiliki hubungan yang erat dengan Allah, meskipun kealahan Yesus tetap menjadi subjek perdebatan dan interpretasi di antara beberapa kelompok agama dan teolog. Injil Yohanes memberikan bukti yang kuat untuk mendukung klaim bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Mari kita lihat tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus benar adalah Allah? Lanjut. Saya memperkenalkan bahwa dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, koine, itu sama-sama merujuk pada Roh Kudus. Sama pengertiannya. Merupakan bagian dari Tritunggal Allah yang dipandang sebagai hadir dan aktif dalam dunia. Membantu orang percaya untuk mengenal Allah dan kebenarannya, serta mengubah mereka untuk menjadi sama seperti Kristus. Next. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang meyakinkan manusia tentang dosanya. Dan yang mendiami hati orang percaya, memperanakkan, melahirkan kembali atau lahir baru. Membaptis, memateraikan, menerangi, melindungi, mengaruniai, mengajar, menghibur, menolong, dan menguatkan orang yang diselamatkan. Roh Kudus membantu umat manusia untuk mengerti kebenaran firman Allah dan menyatukan mereka dengan Bapa dan Anak. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan seterusnya.
Next, Roh Kudus diakui sebagai pribadi Allah yang sama dengan Bapa dan Anak. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 menyatakan, dan aku akan meminta kepada Bapa. Menarik. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, karena ia tinggal bersama-sama dengan kamu dan akan ada di dalam kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan menyertai orang percaya selama-lamanya dan memiliki sifat kebenaran. Menunjukkan bagaimana Bapa akan mengutus Roh Kudus atas permintaan Yesus. Selain itu, Yohanes 15 ayat 26 menggambarkan bagaimana Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus, menegaskan hubungan antar ketiganya. Pendapat Wright tahun 2018. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 menegaskan keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi Allah, menyatakan apabila ia datang dan seterusnya. Segala menarik dibagi 4 kalimat terakhir, segala sesuatu yang ada pada Bapa adalah milikku, sebab itu aku berkata bahwa ia akan menerima apa yang ada padaku dan memberitakannya kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki sifat kebenaran dan menerima apa yang ada pada Yesus, menegaskan keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi Allah. Dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 26 juga disebut penghibur. Yohanes 4 ayat 24, Roh Kudus adalah roh sebagaimana Allah juga disebut roh. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memiliki sifat ilahi sebagai pemberi kebenaran. Yohanes 14 ayat 26, Bapa mengutus Roh Kudus ke dunia. Yohanes 16 ayat 17, Anak mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Ini menarik. Bapa mengutus Roh Kudus ke dunia, Anak mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Berarti Bapa dan Anak setara. Roh Kudus sebagai oknum pribadi dapat dipengaruhi oleh pribadi atau oknum yang lain. Jadi sesama pribadi dapat saling mempengaruhi. Mari kita lihat interaksi Tritunggal Allah. Ya. Next, Pak dosen. Hologos and prostonteon. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mari kita analisis frasa ini. Itu melibatkan beberapa aspek seperti pemahaman kata pros dan bagaimana frasa ini menjelaskan hubungan antara logos dan Allah Bapa. Pemahaman kata pros dalam bahasa Yunani koine sebagai bahasa aslinya biasanya diterjemahkan sebagai ke arah, menuju, atau bersama dengan. Dalam konteks Yohanes 1 ayat 1, penggunaan pros, kata pros, menunjukkan hubungan yang lebih dalam dan aktif antara logos dan Allah Bapa. Kata ini menekankan bahwa logos tidak hanya ada di dekat Allah, tetapi juga terlibat dalam hubungan yang saling berinteraksi. Mari kita lihat penjelasan hubungan yang saling berinteraksi ini. Dalam doktrin Trinitas, Allah dipahami sebagai satu esensi yang ada dalam 3 pribadi atau hipostasis, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini saling berinteraksi dan saling berelasi satu sama lain dalam cara-cara yang tidak dapat dipahami oleh kita atau manusia. Saya sering menyebutnya sebagai interaksi menurut cara Allah, sehingga demikian tidak mungkin dapat dipahami menurut pemikiran manusia. Ketiga pribadi saling berinteraksi dan saling berelasi satu sama lain dengan caranya Allah yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Dalam konteks hubungan yang saling berinteraksi antara Yesus dan Allah Bapa, berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Kesatuan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dan Allah Bapa selalu bersama-sama sejak awal. Mereka memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan yang mencerminkan kesatuan mereka dalam esensi dan keberadaan. Keberadaan bersama, Yohanes 1 ayat 1, menekankan bahwa Yesus dan Allah Bapa ada bersama-sama sebelum penciptaan dunia. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan hanya berdasarkan interaksi fisik atau verbal, tetapi juga melibatkan kehadiran yang saling melengkapi dan kebersamaan yang abadi. Kedaulatan bersama. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus sebagai firman adalah Allah
Ini menandakan bahwa keduanya memiliki kedaulatan dan otoritas yang sama dalam menjalankan kehendak ilahi. Dalam hubungan yang saling berinteraksi, Yesus dan Allah Bapa bekerja bersama untuk menciptakan, memelihara, dan menebus dunia. Secara keseluruhan, Yohanes 1 ayat 1 menggambarkan hubungan yang erat dan saling berinteraksi antara Yesus dan Allah Bapa. Hubungan ini mencakup kesatuan, keberadaan bersama, dan kedaulatan bersama, serta saling mendukung dalam pencapaian tujuan ilahi. Pentingnya memahami Tritunggal Allah. Memahami Tritunggal Allah sangat penting bagi kekristenan karena konsep ini merupakan dasar bagi kepercayaan dan praktik keagamaan dalam kekristenan. Pemahaman yang benar tentang Tritunggal akan membantu umat Kristiani untuk menghargai peran masing-masing pribadi dalam keselamatan, menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Allah, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan keharmonisan yang ada dalam komunitas Tritunggal. Walaupun memang sekarang ketika kita bicara tentang peran, maka itu bicara peran bersama, peran Tritunggal secara bersama-sama. Konsep Tritunggal Allah diakui sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Memahami Tritunggal Allah memiliki beberapa implikasi penting bagi kehidupan iman dan praktik keagamaan umat Kristiani, antara lain: satu, dasar kepercayaan Kristen. Doktrin Tritunggal merupakan fondasi bagi kepercayaan Kristen. Tanpa doktrin ini, maka kekristenan, kepercayaan dalam kekristenan tidak memiliki fondasi, akan sangat rapuh. Pemahaman yang benar tentang sifat Allah dan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sangat penting untuk memahami ajaran-ajaran Kristen yang lain, seperti inkarnasi, penebusan, dan kehidupan kekal. Pemahaman tentang keselamatan. Memahami Tritunggal Allah membantu kita untuk menghargai peran masing-masing pribadi dalam keselamatan umat manusia. Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapi rencana itu melalui kematian dan kebangkitannya, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya. Sehingga demikian, ketika bicara keselamatan, maka itu bicara tentang peran bersama pribadi Tritunggal itu. Hubungan pribadi dengan Allah. Doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Allah adalah suatu komunitas kasih yang sempurna antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemahaman ini mengundang umat Kristiani untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah dan mengejar keintiman dengannya melalui doa, penyembahan, dan kehidupan rohani. Model untuk kehidupan bersama Tritunggal Allah menunjukkan bahwa kehidupan yang sejati dan penuh makna ditemukan dalam hubungan kasih yang saling menghargai dan menghormati. Hal ini memberikan contoh bagi umat Kristiani tentang bagaimana mereka harus menjalin hubungan dengan sesama manusia, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Pentingnya komunitas. Doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Allah adalah suatu komunitas yang saling bergantung dan harmoni. Hal ini menekankan pentingnya komunitas dalam kehidupan orang percaya. Itulah persekutuan. Dan mengajak mereka untuk saling mendukung, melayani, dan mencintai satu sama lain dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Kesatuan dalam keberagaman. Tritunggal Allah menunjukkan bahwa kesatuan dan keberagaman dapat dan senantiasa hidup berdampingan. Hal ini mengajarkan umat Kristiani untuk menghargai perbedaan dalam tubuh Kristus dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemuliaan Allah dan pekabaran Injil. Untuk penjelasan bahan presentasi saya ini, kawan-kawan bisa langsung mengcopy link ini dan kemudian paste ke google.com, lalu kemudian melihat penjelasan. Penjelasannya sangat rinci sekali sampai pasal terakhir. Simpulan konsep Tritunggal Allah berdasarkan Injil Yohanes yang juga merupakan keyakinan penulis. Intisari Injil Yohanes adalah bahwa Yesus Kristus Logos adalah ilahi, bersama-sama dengan Allah Bapa dan berperan dalam penciptaan alam semesta. Dia adalah sumber kehidupan dan kebenaran yang menerangi dan mengatasi kegelapan, dosa, dan kejahatan. Injil Yohanes dari awal hingga akhir menekankan keilahian dan kekuasaan Yesus, kasihnya yang luar biasa bagi umat manusia, dan perannya sebagai juru selamat dunia. Injil ini menggali ke dalam ajaran dan tindakan Yesus, serta bagaimana ia mengungkapkan kebenaran tentang dirinya kepada orang banyak, termasuk murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes, konsep Tritunggal Allah juga ditekankan melalui pernyataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah satu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sama-sama Allah dalam kebenaran. Oknum Roh Kudus adalah Allah, memiliki kesatuan dengan Bapa dan Anak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berbeda, namun bersama dalam esensi dan keilahian. Konsep Tritunggal Allah ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah kekal dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang, serta memiliki kuasa yang tak terbatas. Oleh karena itu, konsep Tritunggal Allah menjadi dasar iman Kristen yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kebenaran dan keselamatan, bahwa hanya melalui iman kepadanya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Demikian presentasi saya.
Semoga ini bisa memberikan informasi menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak dosen sudah membantu memfasilitasi untuk presentasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Joni. Itu luar biasa, saya presentasinya memang membutuhkan waktu yang panjang karena berbicara tentang Allah Tritunggal berdasarkan Injil Yohanes itu sangat luas ya. Itu dimulai dari Yohanes pasal 1 ya. Nah, makanya kalau kita mau belajar Allah Tritunggal, kita lebih dari yang keunikan dari Injil Yohanes itu dari kitab Injil Sinoptik ya di situ. Karena tema besarnya Injil Yohanes itu adalah Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus anak Allah. Nah, anak Allah inilah yang memperkenalkan Bapa, yang memperkenalkan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan kepada Pak Presenter atau yang mungkin kita dalam makalah, Pak Joni, apabila ada silakan. Ya, silakan. Atau yang mau didiskusikan, saya pikir pasti ada. Salam Mbak, ya. Silakan Ibu. Halo Mbak Jenny. Ya, salam Bu. Ya, terima kasih, presentasinya bagus banget. Saya cuma mau menanyakan aja, ada pernyataan bahwa untuk menggambarkan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diibaratkan sebagai manusia yang terdiri dari pribadinya orang itu sendiri, itu yang disebut nanti di maksudnya penggambarannya seperti itulah Bapa gitu ya. Kemudian bahwa pikiran itulah itu rohnya gitu ya, Roh Kudusnya gitu. Kemudian ucapannya apa? Ya, itu adalah firman itu. Iya. Itu kalau menurut Pak Joni, Pak Bisa sendiri seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Izin Pak dosen. Ya Pak, langsung aja Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak dosen. Saya dari dulu juga memiliki pemahaman seperti itu, mencoba menyederhanakan tentang Allah itu seperti ilustrasi-ilustrasi seperti tadi. Ketika saya lahir baru tahun 89 di Makassar dan kemudian belajar Alkitab lewat PA dan akhirnya memiliki pemahaman tentang Allah Tritunggal dan berusaha menginjili orang dengan cara-cara seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan, ternyata bagi saya itu terlalu ceroboh sebenarnya untuk menggambarkan Allah dalam batasan-batasan seperti itu. Apalagi kemudian mencoba untuk mengambil contoh-contoh pada diri manusia dan seterusnya. Ada kelemahannya ketika kita mencoba memberikan ilustrasi seperti itu. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, tetapi tetap dalam pribadi yang sama. Ya, ucapan, pikiran, apa semua itu berada dalam satu pribadi yang sama yang namanya orang itu, manusia itu. Tetapi ini jelas kan, Allah itu memiliki 3 pribadi, pribadinya berbeda. Dan kita tidak bisa memberikan pribadi yang berbeda ini juga memiliki unsur-unsur yang seperti tadi disebutkan, tubuh, jiwa, roh, gitu kan. Yesus memiliki tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa tentu dengan Roh Kudus tidak bisa seperti itu. Karena yang lahir secara fisik itu hanyalah pribadi yang kedua, Allah Anak. Pribadi yang kedua ini kemudian jadi tumbal kan atas segala dosa manusia hanya untuk mau melaksanakan apa yang telah Allah komitmenkan dalam Kejadian pasal 3 itu sejak manusia jatuh dalam dosa dan kemudian Allah berkomitmen dan Allah tidak mungkin berdusta atas komitmennya gitu. Sehingga demikian Pak dosen katakan bahwa mengapa Yesus mati? Karena ia mau mati. Mengapa Yesus mati? Karena ia rela mati. Gitu. Tetapi ia berkuasa memberikan nyawanya dan ia berkuasa juga mengambil nyawanya. Dan ketika ia mati secara manusia nampak lewat peristiwa penguburan itu, tapi terbukti bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Nah, jadi benar, Yesus pribadi yang kedua mati, tapi kealahan Yesus tidak dikuasai oleh kematian.
Sehingga demikian bagi saya, Bu, ya, terkait dengan mencoba untuk menyederhanakan dengan contoh-contoh seperti tadi, ya silakanlah kalau mau digunakan untuk mungkin memudahkan orang lain ya, untuk memahami, wah Allahnya orang Kristen itu seperti itu. Tetapi kalau saya sudah tidak mau gunakan, Bu. Termasuk menggambar segitiga itu, seringkali orang menggambar segitiga ya. Di sini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini pun sebenarnya tidak bisa menggambarkan tentang Allah yang memiliki 3 kepribadian. Kalau ilustrasi segitiga itu hanya juga menggambarkan interaksi. Kalau bagi saya hanya menggambarkan interaksi. Uh, Kalau kita sudah mulai bisa membatasi kealahan dalam ilustrasi-ilustrasi seperti itu, maka jangan sampai kita salah dalam bersikap karena kita membuat Allah itu menjadi kecil. Gitu ya, saya sering kali berkata-kata kepada kawan-kawan, jangan sampai kita salah berkata-kata tentang Allah. Nah, jadi kalau untuk tujuan terbatas, silakanlah Bu. Tapi kalau bagi saya kayaknya kurang relevan gitu. Saya tidak mau gunakan deh contoh-contoh seperti itu. Terima kasih, nanti Pak dosen yang akan memberikan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Tapi kalau boleh dilengkapi Pak. Jadi kalau menurut Pak Joni sendiri, bagaimana cara Pak Joni untuk mengajarkan? Saya harus mengajarkan Bu bahwa Allah itu memang tidak dapat dijangkau oleh akal. Saya harus mengakui. Semakin kita belajar tentang Allah, maka semakin rasanya kita tidak tahu tentang Allah. Ya kan? Semakin kita merasa kecil tentang Allah. Oleh karena itu, saya hanya ingin supaya kalau mereka mau kenal Allah, maka mereka harus menerima pribadi yang kedua. Percayalah kepada Yesus, sadarilah bahwa engkau adalah orang berdosa, karena engkau berdosa, engkau pasti masuk neraka. Buka hatimu, terima dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada saat itu, Yesus akan berdiam dalam hatimu. Pribadi ini yang akan mengenalkan kita tentang Bapa yang sesungguhnya, dan pribadi yang kedua ini juga mengenalkan kita tentang Allah Roh Kudus dengan peran yang sudah dikatakan oleh Yesus. Itu cuma satu-satunya cara menurut saya, ya, supaya mereka bisa mengerti secara tepat tentang Allah. Oke, bagaimana aplikasinya? Ya, mereka dibawa ke PA-PA, diajarkan lewat kelompok-kelompok atau sel-sel, kelas-kelas PA, kelas Alkitab Minggu dan lain-lain, harus diajarkan seperti itu. Ya, diajarkan. Itu cara saya, Bu. Kalau saya, Bu, ya, bahwa satu-satunya cara adalah mereka harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Joni. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Oke, silakan jika ada masih yang lain. Ya, masih ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan. Shalom Pak. Ya, silakan Pak. Ya, melihat dari pemaparannya Pak Joni ini udah kayak presentasi untuk ini ya. Ya, saya ada satu kritik teks Pak. Yang pertama dari judulnya Firman Bapak sendiri tentang Tritunggal itu Pak. Karena di sini yang bawahnya ya. Nah, di situ dibilangkan pemahaman tentang keselamatan. Memahami Tritunggal Allah membantu kita untuk menghargai peran masing-masing pribadi dalam keselamatan umat manusia. Nah, di sini Bapak seperti membagi peran ya. Sehingga hanya Bapak pengertian saya ya. Bapak merencanakan keselamatan anak Yesus Kristus menggenapi rencana itu oleh kematian dan kebangkitannya dan dalam kehidupan orang percaya. Jadi kesannya yang saya tangkap dari
pernyataan Bapak Joni ini membagi lagi gitu. Itu ya Pak yang saya mau tanyakan. Oh iya, izin Pak dosen. Pertama saya mengakui bahwa slide pertama itu yang benar adalah mata kuliah doktrin Tritunggal, Pak. Saya tidak sempat mengubah ya, karena pada waktu teologi Injili juga slide pertama itu yang saya copy, Pak. Karena saya suka gitu, Pak ya. Jadi yang benar doktrin Tritunggal, Pak ya. Sesuai dengan mata kuliah. Kebetulan sama juga mata kuliah teologi Injili Bapak Dr. Adolf yang mengajarkan pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian terkait dengan slide 37, slide nomor 37, memang itu saya mencoba untuk menjelaskan tentang implikasi penting, Pak. Implikasi penting, dan kemudian mencoba untuk menyampaikan case tertentu tentang bagaimana Bapak merencanakan keselamatan dalam Kejadian pasal 3 itu pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, Pak. Lalu kemudian Adam dan Hawa dicari-cari, ya. Mereka bersembunyi karena dosa. Lalu kemudian akhirnya ceritanya berlanjut. Lalu mereka berdua itu mengakui bahwa mereka telah berdosa. Mereka sudah terbuka matanya. Wah, mereka telanjang. Akhirnya mengenakan pakaian yang mereka buat sendiri dari daun-daunan gitu, Pak ya. Tapi kemudian Allah bilang tidak. Dan kemudian Allah mengganti pakaian mereka itu dengan kulit binatang. Jadi ada penumpahan darah di sana, Pak. Ada kematian, peristiwa kematian di sana, Pak. Allah yang mengenakan kembali kulit binatang itu menjadi pakaian buat Adam dan Hawa. Sehingga demikian, Adam dan Hawa tetap berlayak melanjutkan apa yang Allah kehendaki. Karena ada setelah itu Allah kemudian menjatuhkan hukuman kepada Adam, kepada Hawa, dan kepada ular. Ceritanya kita tahu, dan akhirnya itu merujuk pada nubuatan tentang pribadi kedua yang akan mati di kayu salib. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Dari cerita itulah kemudian saya memunculkan secara spesifik bahwa itu peran Bapak sebenarnya dalam konteks seperti itu. Karena mau bicara tentang implikasi, Pak ya. Lalu kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu implikasi bahwa Yesus Kristus pribadi yang kedua ini kemudian menggenapi. Dan kemudian Roh Kudus menerapkan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Karena Roh Kudus sendiri diutus oleh dua pribadi sebelumnya untuk pertumbuhan, untuk keselamatan dan pertumbuhan rohani. Saya mencoba untuk membuat implikasi itu, Pak, karena mau menjelaskan tentang bagaimana harmoninya pekerjaan ketiga pribadi ini, Pak. Gitu kan? Dalam konteks kekinian, maka kita tidak bisa lagi memisah-misahkan itu, karena ini adalah pekerjaan yang sudah selesai. Alkitab sudah selesai, semua sudah selesai, Alkitab sudah lengkap, maka pemberitanya harus bicara tentang tiga pribadi. Sehingga ketika bicara perencanaan, tiga pribadi hadir di sana, karena memang mereka ada sejak awal, gitu kan Pak. Lalu ketiga bicara tentang bagaimana tiga pribadi ini, tetapi yang menjadi tumbal adalah pribadi yang kedua yang dilihat oleh manusia, dan kemudian ketiga Roh Kudus bekerja. Di sini juga ada kehadiran dua pribadi yang lain dalam konteks kekinian. Jadi kalau misalnya ada kesan, saya terima Pak. Saya terima itu ada kesan pemisahan, tapi hanya karena ingin bicara case tertentu saja untuk menjelaskan tentang implikasi. Sehingga mengarah pada bagaimana harmoninya ketiga pribadi ini. Tidak perlu ada rapat-rapat khusus di antara mereka. Gitu. Merencanakan tidak perlu ada rapat khusus. Tapi ketika Bapak memutuskan ini, langsung harmoni. Ini yang saya tidak bisa mengerti, Pak. Sampai hari ini saya tidak bisa mengerti mengapa bisa begitu. Gitu kan? Itulah cara Allah, Pak. Cara Allah begitu. Kalau kita sudah mengerti, ya sudah. Allah menjadi kecil lagi kan gitu. Bayangkan aja, Pak. Tanpa ada bla bla bla, satu pribadi bicara,
tiga pribadi langsung iya. Itu menjadi hasil mereka bertiga itu, tiga pribadi. Itu penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak ini penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena untuk mengingat waktu, nah begini, kita belajar ala doktrin Tritunggal ini. Yang pertama pembuktian, yang pertama Allah itu Esa, ya. Yang kedua ada tiga pribadi yang berbeda, tapi tiga pribadi yang berbeda itu sehakikatnya dalam hal keilahian dibuktikan dengan apa? Ya, tentu tadi sudah dijelaskan sangat gamblang sekali tentang keilahian Bapa, keilahian Yesus atau Anak, dan keilahian Roh Kudus. Ya, nah ini untuk melihat pernyataan yang ditulis oleh Yohanes atau pengakuan dari Yesus. Ya, misalnya salah satu contoh yang sering menjadi serangan balik atau menjadi olokan bagi kita dari orang seberang, ya, saudara kita seberang itu, ayat ini sering dikutip, ya. Misalnya di luar Bapa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa lebih besar daripada aku, ya. Nah, dan masih banyak hal yang lain. Nah, ini seringkali disalah pahami, ya. Orang tertentu mau untuk merendahkan Yesus sendiri aja ya tidak bisa berbuat apa-apa di luar pada Allah. Bahkan Yesus sendiri berdoa. Yesus sendiri memanggil Bapa. Ya, memanggil Bapa, manggil Tuhan, ya kan? Nah, jadi itu aku dan Bapa adalah satu. Satu berarti Yesus tanpa bersatu dengan Bapa dia nggak ada apa-apanya, ya kan? Nah, itu mesti hati-hati untuk kita memberikan pemahaman, ya. Itulah yang saya sampaikan tadi. Ya, Injil Yohanes itu sebenarnya sangat gamblang sekali memaparkan tentang Allah Tritunggal itu. Ya, Yesus memperkenalkan Bapa, Bapa memperkenalkan Yesus, Yesus memperkenalkan Roh Kudus, Roh Kudus memperkenalkan Yesus, bahkan Roh Kudus memperkenalkan Bapa. Ya, itu kan? Nah, hanya tadi mungkin tidak tahu apa maksudnya Pak Joni tadi saling mempengaruhi. Tapi mungkin hal maksudnya di sini bukan saling mempengaruhi dalam arti bisa mempengaruhi Bapak dalam keputusan oleh Yesus, ya, atau minta kepada Yesus untuk pertimbangan, bukan begitu, ya. Ya, saling mempengaruhi ini dalam arti bukan hal yang negatif, ya, dalam arti mempengaruhi Bapak supaya ya misalnya tentang keselamatan, ya, tidak. Karena berita dalam keselamatan itu ya direncanakan ya tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Lalu juga sudah sangat jelas siapa yang diajarkan hanya sampaikan oleh Ibu Sarah, ya, yaitu doktrin Tritunggal berdasarkan kitab Efesus. Terutama pasal 1 itu sangat jelas sekali, ya, tentang rencana keselamatan yang dimulai dari kekekalan, ya, dari kekekalan sudah direncanakan sampai digenapi dengan kehadiran Yesus dan juga datangnya Roh Kudus sebagai materai yang mensahkan, ya, semua apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai anak Allah, begitu, ya. Nah, bagi orang yang percaya kepada Yesus, begitu, ya. Ya, baik, itu Tuhan, ya, luar biasa. Nah, ini menjadi pembelajaran penting buat kita untuk kita sampaikan kepada jemaat. Jangan sampai jemaat kita terombang-ambing, ya. Kita harus yakin untuk menyampaikan hal itu. Lagi-lagi saya sampaikan, jangan kita menerima pengajaran dari orang dan kita yakini karena pengaruh popularitas, ya, pengaruh banyak orang pengikutnya, banyak finansialnya. Jangan, kasihan, ya, jemaat seperti itu, ya. Apalagi mungkin karena kita dikasih makan udah ikut aja kan. Nah, itu. Nah, kadang-kadang orang kalau merasa dia diberi makan, apapun itu ajaran jangan ditelan, gitu kan. Nah, ya, kalau politik, bahasa politiknya bilang ya makan aja, kan yang diberikan makan saja, terima aja, tapi jangan terima ajarannya, kan gitu. Ya, itu bahasa politik kan begitu, Pak, ya. Ya, izin Pak dosen, yang saling mempengaruhi itu, izin Pak. Ya, silakan. Itu sebenarnya mau menjelaskan tentang harmonisasi yang otomatikal itu. Jadi ketiga Bapa iya, otomatis yang pribadi lain juga iya, gitu.
Nah, itu. Jadi sebenarnya saling mempengaruhi yang sifatnya automatikal. Demikian Pak dosen. Oke, baik, makasih. Di kita bisa paham Pak itu. Tapi kalau orang yang awam belum mempengaruhi, karena orang berpikir mempengaruhi itu pasti kepada hal yang negatif kan gitu, dalam arti bisa juga positif, dalam arti kualitas ya kan, mutu ya, Bapak lebih berkualitas atau lebih ilahi kan gitu ya, dan yang lain sebagainya. Tapi maksudnya tidak, tapi tadi di situ seia sekata. Iya, seia sekata ya, tidak pernah bertentangan tiga pribadi itu ya. Baik. Oke, baik, makasih Pak Joni untuk presentasinya yang luar biasa. Bapak Ibu bisa harus memiliki itu apa yang dibuat oleh Pak Joni tadi ya. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, sampai di sini. Nah, itu tentang tadi salah satu yang sering ditanya juga di kalangan mahasiswa teologi dan juga di gereja ya. Nah tadi saya kitab berapa itu? Kitab tadi saya baca ya. Yohanes 14 ayat 28 itu di kalimat terakhir, aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan ini kan ada beberapa penafsiran yang berbeda ini, pandangan yang berbeda ya. Ada menunjukkan kualitas dari keilahian Yesus, ini salah satu ayat referensi ya, bahwa lebih rendah dari Bapa. Mengapa? Karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu bersumber dari Bapa. Ya, nah kalau Bapa mau mengambil pun bisa, karena itulah satu pemberian. Nah, gitu ya, maka ini digunakan. Nah ini apakah benar demikian bahwa kuasa Yesus lebih rendah dari Bapa? Tentu tidak. Ini dia berbicara pada saat itu sebagai manusia. Sebagai manusia memang dia lebih sedikit lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada malaikat untuk sementara waktu. Ya, pada saat dia menjadi manusia, ya. Dia berbicara itu secara manusia, bukan bicara secara keilahian. Nah, saya sudah kirim di WA group, silakan nanti diputar untuk lebih penjelasannya ya. Oke, baik Bapak Ibu, makasih.